Welcome back to my channel yang masih tetap setia bersama Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan. Karena banyak banget teman-teman yang minta info ke Portugal, ini gimana kejelasannya. Banyak banget berita simpang siur ya tentang Portugal ini, karena antar PT yang berangkat ini bilang A, bilang B, bilang C. Jadi ini para kandidatnya bingung. Jadi banyak yang sharing-sharing ke aku, ini bener nggak mas, ini bener nggak mas gitu. Jadi ini ada beberapa orang yang sharing. Ini jawabannya aku jadiin satu di sini ya. Semoga bisa bantu jawab biar teman-teman nggak bingung. Sebelum lanjut ke pokok pembahasan, mungkin ini mohon maaf, mungkin pengucapannya kurang pas, kurang jelas karena ini lagi sari wawan ya. Jadi ntar kalau ada yang kurang jelas atau mungkin aku ngomongnya kurang jelas, nanti di komen aja atau langsung DM atau inbox aja di FB IG aku ya. Nanti aku taruh di sini biar teman-teman bisa kontak daripada ngomongnya nggak jelas kan. Dan jangan lupa, ini aku untuk ngingetin lagi biar tambah semangat, diklik dulu tombol subscribe-nya dan diklik tombol loncengnya bareng juga nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang, diklik bareng nggak apa-apa, biar nanti kalau ada info-info terbaru dari aku bisa teman-teman simak langsung, dapat info terbaru ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen berangkat atau pengen proses kemana, nanti biar dapat info yang enak-enak, yang valid-valid ya. Yuk langsung lanjut ke pokok pembahasan. Ini yang pertama, ini ada yang sharing katanya kemarin dapat kontrak kerja dari agensi namanya kelupaan namanya. Ini nggak bawa tablet, jadi ada agensinya. Nanti aku taruh di sini ya. Katanya dari agensi ini, Katarina atau apa aku lupa. Nanti aku taruh di sini. Dan aku coba kontak agensinya ini, aku coba email. Dan akhirnya aku dapat nomor WA-nya, dapat nomor WhatsApp-nya. Buat teman-teman yang penasaran, nanti cari aja di web ini, diupek-upek nanti ada nomor WA-nya atau ada kontaknya, bisa dihubungi. Dan aku tanya masalah ini, bener nggak ada job Portugal ke perkebunan. Dan jawabannya memang kurang memuaskan sih, soalnya emang jawabnya kadang agak lama. Jadi daripada kelamaan nunggu balasannya, ini aku buat videonya dulu. Tapi menurutku kata agensinya untuk saat ini belum ada untuk Portugal, adanya untuk job Poland. Sekilas kayak gitu ya, tapi aku emang lagi nanya lagi, ngulik lagi apa ada kerjasama dengan PT di Indonesia, belum direspon. Dan aku juga tanya maksudnya untuk klarifikasi aja sih ya, bener enggaknya, tapi belum direspon emang. Atau mungkin dia konfirmasi ke otoritas yang lebih tinggi daripada dia, mungkin ini kayak customer service, jadi mungkin dia nanya ke yang jabatannya lebih tinggi mungkin ya. Jadi mungkin butuh konfirmasi lebih lanjut. Itu yang pertama. Buat teman-teman yang penasaran, nanti bisa aja diupek webnya di sini ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini yang apply visa kemarin itu ada yang apply visa mulai dari pertengahan Agustus, terus ada yang tanggal 29 kemarin Agustus. Itu emang bener ada yang apply visa di VFS Global. Sebenarnya nggak masalah dengan VFS, karena memang yang proses ke Hungari pun ada yang apply visa di VFS ya. Tapi ternyata visanya tipe apa, jenisnya apa. Nah ini yang jadi masalah menurutku ya, karena ada yang share dokumennya ke aku itu residently job seeker visa up to 120 hari. Jadi job seeker visa ini ya, ini setahu aja ya, karena emang aku juga pernah ngulik untuk job seeker visa ini, karena dulu aku memang pernah juga pengen apply visa jenis ini ya. Jadi aku sedikit banyak tahu tentang visa ini. Job seeker visa itu jadi posisinya gini. Jadi ini make sense ya, kenapa syaratnya mereka pakai rekening koran. Job seeker visa itu job seeker visa itu visa jenis untuk pencari kerja. Jadi posisinya kita terbang ke negara tersebut belum ada job, atau kita masih pencakar lah ya, pencari kerja. Jadi kita nunjukin kalau kita mau kerja ke negara tersebut. Jadi kita apply-nya job seeker visa.
Itu untuk job seeker visa sekilas kayak gitu. Itu makanya kenapa ada rekening koran, karena rekening koran untuk menunjukkan kita bisa hidup, untuk menopang hidup kita di negara tersebut sebelum kita dapat kerja. Makanya ada rekening koran membuktikan finansial kita kuat, sementara kita mencari kerja kita masih bisa hidup dengan uang kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua berarti belum ada kerjasama dengan perusahaan yang ada di negara tujuan. Makanya job seeker visa, karena emang masih cari kerja posisinya, bukan udah dapat kerja ya. Jadi ini info yang teman-teman share ke aku, terus mereka mungkin mencoba untuk konfirmasi ke sponsor atau LPK-nya atau PT-nya. Katanya, ini katanya ya, itu sambil nunggu SIP-nya. Jadi sambil nunggu surat izin perekrutannya, katanya sekitar tanggal 20-an ini udah keluar. Tapi menurutku lucunya di sini. Nah, ini ya. Ini menurutku aja ya buat teman-teman. Jadi jangan dihujat, nanti dihujat di komentar. Ini menurutku aja ya. Ini jadi menurut pemahamanku. Kalau nunggu SIP, kenapa apply visa dulu dan job seeker visa? Harusnya kalau emang ada SIP-nya, itu prosesnya harusnya SIP dulu ada, karena SIP kan surat izin perekrutan. Jadi untuk merekrut tenaga kerja untuk dikirim ke luar negeri. Kalau belum ada SIP, emang nggak bisa merekrut tenaga kerja, atau istilahnya sebelum ada SIP belum boleh untuk merekrut tenaga kerja. Jadi SIP-nya turun, baru merekrut tenaga kerja, dikasih ke pencari kerja yang ada di negara, misal Portugal ya kan. Jadi nanti dapat kontrak kerjanya buat apply visa kerja. Nah ini kan prosesnya lucu, dia pakai visa pencari kerja. Katanya ntar sampai sana dirubah ke visa kerja. Jadi kalau pakai visa pencari kerja itu nggak perlu SIP, karena kita sendiri pun tanpa PT itu bisa ngajuin perorangan ya. Jadi misal teman-teman pengen kerja ke Hungari atau Portugal pakai visa pencari kerja itu bisa. Yang jelas syaratnya sama kayak itu, ada rekening koran. Jadi kita membuktikan bahwa kita bisa hidup selama 3 bulan tanpa kerja, istilahnya kayak gitu. Jadi itu syaratnya. Jadi kita bisa ngapli sendiri mandiri tanpa PT ya, karena ini memang sifatnya kita mau nyari kerja. Jadi ntar sampai negara tujuan kita cari kerja, jadi door to door atau cari di web misal LinkedIn, atau ya pokoknya cari kerja. Gimana caranya cari kerja, dikasih waktu selama 120 hari, maksimal 120 hari, dan bisa diperpanjang 2 bulan lagi, berarti maksimal itu sampai 180 hari atau 6 bulan maksimal. Jadi pertama itu visanya dapatnya 120 hari atau 4 bulan, dan misal 4 bulan belum dapat kerja bisa diperpanjang sampai 6 bulan, itu setauku ya. Jadi kalau emang nunggu SIP, ngapain apply visa dulu kan gitu. Jadi menurutku prosesnya agak janggal. Ini buat teman-teman biar buat pertimbangan aja ya. Jadi kalau emang nunggu SIP, ngapain apply visa dulu kan. Misal pun udah ada misal nunggu SIP ya, tapi di Portugal udah ada job, kan harusnya pakai itu untuk job offernya untuk apply visa. Jadi dapatnya tetap visa tipe D, karena SIP itu untuk ngurus sementara ID. Jadi emang ID pun diurus belakangan bisa sebenarnya, prosesnya dibalik bisa. Jadi misal emang katakanlah emang udah ada job di Portugal dan yang punya perusahaan ini minta cepet, jadi diurus dulu visanya itu bisa, karena pas ngurus visa itu belum butuh SIP. SIP-nya ntar butuh pas ngurus ID. Jadi emang misal kita apply visa dulu baru ntar ngurus ID dibalik, itu bisa. Karena emang ada beberapa temanku yang kayak gitu, urus di PT, SIP-nya belum keluar, jadi ngapli visa dulu, visanya keluar sambil nunggu SIP. Jadi setelah SIP-nya keluar baru ngurus ke BP2MI untuk ID dan PAP, itu bisa. Nah tapi tetap ngaplinya visanya visa kerja, jadi nggak pakai rekening koran. Itu yang aku tahu ya untuk proses ke Hungari, karena emang untuk proses ke Portugal itu aku belum banyak info. Jadi kebanyakan itu mandiri ya, untuk chef sama untuk kapal, jadi prosesnya beda. Jadi ini setauku ya teman-teman, untuk pertimbangan teman-teman. Jadi untuk yang belum proses, ini cuma saran aja. Untuk yang belum proses, belum nyemplung istilahnya,
mending ditunggu jelas dulu. Untuk misal kalau emang katanya SIP-nya mau keluar, nunggu SIP-nya keluar dulu baru daftar, atau seenggaknya ada yang visanya keluar dan berangkat baru daftar. Karena ini kalau teman-teman mau daftar sekarang kayaknya ini aku tekanin lagi ya, kayaknya prosesnya itu masih simpang siur. Karena ntar kandidat A bilang gini, dapat info dari PT kayak gini, ntar kandidat B dapat info kayak gini dari PT. Jadi aku aja bingung. Ini prosesnya yang bener yang mana? Ada yang bilang udah dapat kontrak kerja dari agensi di Portugal, yang satunya bilang yang udah apply visa di VFS itu pakainya visa job seeker. Ini di ujung video aku ingetin lagi untuk klik subscribe dan klik share untuk teman-teman yang lain biar bermanfaat bagi banyak orang. Sekian video dari aku dan assalamualaikum.